datang di Cantika Heboh Channel dengan berbagai informasi berita politik, hiburan, dan mitos yang dikemas penting, tapi berisi yang akan menghibur Anda. Jangan lupa subscribe dan share. Tantangan berat akan dihadapi Kabinet Prabowo Gibran, terutama di pos Menteri Keuangan. Menurut analisa ekonom, Kabinet yang dipimpin Prabowo Subianto akan dihadapkan pada 4 krisis sekaligus, terutama akibat utang negara yang terus membengkak. Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan, 4 potensi krisis tersebut. Pertama, krisis fiskal. Ini tercermin dari debt service ratio 2025 mencapai 43,4%, hampir 50% penerimaan negara dibayarkan untuk bunga utang dan cicilan pokok utang. Di samping itu rasio pajak diperkirakan akan stagnan karena masalah struktural. Dan pemerintahan ke depan akan semakin bergantung dengan surat berharga negara (SBN) berbunga tinggi, dengan bunga pasar saat ini mencapai 7,2%. Kita mau tidak mau sudah terjebak dalam hutang, tutur Wijayanto dalam diskusi publik, Kamis 11/7. Kedua, potensi terjadinya krisis industri. Tercermin dari peran industri manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) semakin turun, hanya 18% dari PDB, atau turun dari 22% pada tahun 2010-an. Wijayanto menceritakan, ia kerap kali bertemu banyak pengusaha yang mengeluhkan soal ini namun tidak banyak diperhatikan pemerintah, sehingga produk mereka kalah saing dengan produk asing. Ia menyayangkan karena akhirnya pengusaha dalam negeri justru memilih menjadi agen dari produk luar seperti China, dibandingkan mengembangkan produksi dalam negeri. Ini nama-nama besar yang cerita seperti ini. Makanya kalau lihat pabrik tekstil, garmen tutup, ini akan terus-menerus terjadi. Karena mindset tersebut terus terjadi di kalangan pengusaha besar, ungkapnya. Ketiga, krisis lapangan kerja, tercermin dari 10 juta Gen Z menganggur sehingga pemerintah gagal memanfaatkan bonus demografi. Wijayanto mencatat, sebelum Presiden Jokowi menjabat, pekerja yang bekerja di sektor informal hanya 40%. Sedangkan saat ini meningkat menjadi 60% hingga 70%-an. Pekerja informal ini yang sebenarnya nganggur namun mencoba beraktivitas untuk mencari penghidupan, jelasnya. Wijayanto juga melihat rata-rata pengusaha belum mau melakukan ekspansi, dan justru banyak melakukan efisiensi dan pemotongan jumlah karyawan. Keempat, krisis rupiah. Ia mencatat, dalam setahun terakhir rupiah melemah terhadap 81,28% mata uang dunia, data year on year tanggal 8 Juli tahun 2024. Kalau karena krisis global, rupiah hanya melemah sebanyak 50%, tapi ini kita melemah terhadap 80% lebih. Artinya problemnya ada di kita, yakni struktural dan fundamental, terangnya. Faisal Basri singgung sosok Menke ideal. Publik masih penasaran dengan komposisi Kabinet Prabowo Gibran nanti. Salah satu posisi yang disorot adalah pos Menteri Keuangan yang kini diisi Sri Mulyani. Banyak pihak yang menilai Sri Mulyani merupakan menteri yang sangat tepat di posnya. Namun, tak sedikit pula yang menyorot utang pemerintah Indonesia saat ini yang dinilai sangat besar. Sosok Menteri Keuangan Menke di Kabinet Prabowo Gibran menjadi sorotan ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri. Menurut Faisal Basri, Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih tahun 2024 sampai tahun 2029 harus berhati-hati memilih sosok Menke di Kabinet Prabowo Gibran. Faisal Basri mengingatkan fungsi penting dari sosok Menke di Kabinet Prabowo Gibran. Ia mengatakan sosok Menteri Keuangan nantinya harus bisa melakukan rem terhadap jalannya perekonomian nasional. Kamis tanggal 4 Juli tahun 2024, Faisal Basri saat ditemui di Cikini, Jakarta Pusat mengatakan, sosok Menteri Keuangan, fungsinya apa sih? Ngerem. Dia ngerem. Kita mau masuk jurang, direm gitu. Kalau Menteri Keuangannya tidak memiliki kuasa ngerem, los saja,
masuk tepi jurang krisis kita. Jadi hati-hati. Menurut Faisal Basri, Prabowo tak boleh memilih sembarangan orang untuk mengisi posisi Menteri Keuangan, apalagi kandidat dari partai politik. Ini lebih merupakan harapan. Kalau orang partaikan banyak kepentingan, bahaya, ujarnya. Lebih lanjut, Faisal mengatakan, Menteri Keuangan harus cakap lantaran bertugas untuk mengelola pendapatan, pengeluaran, menyeleksi alokasi anggaran. Makanya siap-siap dibenci oleh banyak orang, banyak teman-temannya sebagai menteri, ucap dia. Tribunnews.com. Jadi bagaimana menurut Anda?